Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan, nama saya Evi Suryaningsih. Saya mahasiswa UINHAS Jember, PPG Batch 1, kategori 1 dan P10 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Jadi, apakah itu perkembangan? Perkembangan adalah bertumbuhnya kemampuan, skill pada tubuh manusia sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, itu adalah perkembangan. Nah, dalam perkembangan itu sendiri, perkembangan peserta didik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangan fisik, yang kedua adalah perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik ini adalah pertumbuhan biologis, contohnya otak, hormon, perubahan dalam menggunakan tubuhnya seperti berat badan dan tinggi badan. Kemudian peserta didik untuk psikomotorik perkembangan psikomotorik yaitu adalah perkembangan di mana mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terhubung seperti antara saraf dan otak. Nah, ini adalah termasuk perkembangan dari psikomotorik. Nah, ada karakter dari perkembangan fisik peserta didik dan juga psikomotorik. Karakter secara umum, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda karakteristiknya. Seumpamanya, laki-laki itu bertumbuhnya tulang testis, kemudian untuk perempuan itu biasanya menstruasi. Nah, itu adalah perbedaannya antara karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Untuk perkembangan peserta didik, perkembangan peserta didik yang pertama adalah fisik. Nah, ini ada berbagai item di sini, ada kurang lebih 7 ya. Kemudian yang pertama adalah umur 0 sampai 5 tahun. Ini contohnya mampu melompat. Ketika anak sudah umur 0 sampai 5 tahun bisa melompat, kemudian bisa berlari dan juga bisa berjalan. Kemudian karakteristik perkembangan peserta didik yang kedua adalah umur 5 sampai 11 tahun. Ini contohnya biasanya itu rentan sakit ya, kurang daya tahan tubuh itu kurang ya. Itu menginjak anak ketika umur 5 sampai 11 tahun. Kemudian yang ketiga adalah anak umur 5 sampai 9 tahun. Ini contohnya biasanya itu sudah bisa berkelahi, sudah bisa berguling-guling, kemudian bergulat. Nah, itu ketika anak berumur 8 sampai 9 tahun. Dan nomor 4 adalah anak yang umur 10 sampai 11 tahun. Nah, ini tekanan darah itu meningkat ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian tahu contohnya. Kemudian umur yang kelima adalah remaja. Remaja ini adalah ciri-cirinya bagi perempuan itu untuk perkembangan fisiknya itu tumbuhnya membesarnya payudara. Kemudian untuk laki-laki itu biasanya mimpi basah ketika tidur itu biasanya ya. Kemudian untuk nomor 6 adalah dewasa. Nah, dewasa ini kaitannya adalah dengan fisik yang lebih terampil, lebih sudah bisa mengetahui bagaimana harus tampil dengan baik. Nah, itu adalah perkembangan ketika sudah dewasa, perkembangan peserta didik fisik ya. Kemudian perkembangan peserta didik psikomotorik. Nah, yang nomor 1 itu biasa dari ke-6 ini juga banyak perbedaan, terutama usia umur 3 tahun, umur 4 tahun, yang ketiga adalah 5 tahun, usia 10 sampai 12 tahun, remaja hingga dewasa. Jadi dari ke-6 item ini mempunyai juga sebuah perbedaan.
apalagi umur 3 tahun sudah bisa meloncat, sudah bisa sedikit berlari-lari kecil. Nah, itu adalah perkembangan peserta didik psikomotorik. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keluarga. Ini sangat mempengaruhi sekali perkembangan peserta didik anak. Kemudian gizi juga, gangguan emosional, kemudian jenis kelamin. Dan ini jenis kelamin ini biasanya antara laki-laki dengan perempuan itu cenderung lebih tinggi. Artinya tubuhnya itu lebih tinggi dari laki-laki ya. Kemudian yang kelima adalah status sosial. Ini sangat mempengaruhi sekali ya. Kemudian kesehatan, pengaruh bentuk, pertumbuhan, perkembangan antara saraf dan juga perkembangan otot dan juga fungsi kelenjar endokrin. Nah, dari sini ini adalah penjelasan saya tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.